Tim Ganjar Mahfud tentu mengapresiasi, memberikan penghormatan setinggi-tingginya, dan ini adalah ikhtiar dari Bawaslu. Tapi ingat, kecurangan pemilu dalam pandangan kami adalah kejahatan. Siapapun yang melakukan kecurangan atau kejahatan, dia adalah penjahat. Dan penjahat tidak layak diberikan mandat kekuasaan memimpin negara dan pemerintahan. Semuanya kita harus menyentuh. Kita menyentuh bahwa juga hak minoritas kita juga harus hargai. Kita juga melihat baru dari kiri dan kanan. Kita melihat dari Sabang sampai Merauke. Ini melihatkan bagaimana persatuan kita. Kita tidak melihat dimanapun ini, kita harus melakukan pemerataan secara ekonomi. Makanya penting sekali untuk kita memastikan pemerataan ekonomi. Ekonomi tidak bisa hanya tumbuh, tetapi hanya harus tumbuh secara merata. Disitulah baru terjadi yang namanya kesejahteraan, kemakmuran, dan juga keadilan. Di sisi lain juga, dan demikian makanya kenapa kita pastikan ekonomi menjadi khusus utama karena untuk kesejahteraan. Namun untuk kemakmuran dan keadilan, itulah namanya kepastian hukum. Kombinasi antara Mas Ganjar dan Prof. Mahfud itu menyatukan itu semua. Dan ini semua untuk kemenangan bangsa Indonesia, bukan untuk kemenangan Mas Ganjar ataupun Prof. Mahfud. Tahun ke depan kita berharap bahwa akan lebih dialogis dan partisipatoris. Jadi di Papua sendiri kita selama ini tahu bahwa masih banyak terjadi lingkaran kekerasan yang harus diputus. Dan itu hanya bisa diputus ketika ada pendekatan yang merangkul, bukan memukul. Ada pendekatan yang mengajak masyarakat untuk turut bersama-sama berdialog untuk kebaikan semua. TPN Ganjar Mahfud siap melakukan kampanye damai. Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud berkomitmen melaksanakan kampanye pemilihan presiden atau Pilpres 2024 dengan damai. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Abdullah Mansur, mengatakan baik internal TPN partai pengusung dan pendukung serta relawan Ganjar Mahfud akan berpegang pada piranti hukum dan aturan yang ada. Kita semua makhluk yang punya naluri, punya akal, tahu mana yang benar dan yang salah. Maka semua kekuatan di tim kampanye Ganjar Mahfud, baik TPN secara struktural, baik partai secara struktural, termasuk seluruh relawan yang ada di TPN ini, semua sudah berkomitmen untuk melaksanakan pemilu ini dengan damai, kata Abdullah di media center TPN Ganjar Mahfud di kawasan Menteng. Abdullah juga mengatakan kalau di kemudian hari terdapat khilafan dari TPN Ganjar Mahfud dalam pelaksanaan kampanye, maka pihaknya berjanji akan memperbaiki kesalahan tersebut selama masih bisa diperbaiki. Menjalani masa kampanye ini sesuai dengan aturan yang ada, dan kalaupun ke depan mungkin ada sedikit hilaf, ada pelanggaran-pelanggaran panjang, itu masih bisa ditolerir dan dibenarkan. Diluruskan tentu akan kita perbaiki, itu wujud komitmen di internal TPN Ganjar Mahfud, ungkap dia. Karena itulah Abdullah mengajak tim pemenangan pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 2 juga bisa menjalankan kampanye damai. Di luar sana katakanlah peserta Pilpres ada 2 pasangan. Kami berbaik sangka kepada Capres beserta timnya akan melakukan kampanye ini dengan damai dan sesuai dengan aturan yang ada, penggasnya. Makna dibalik kampanye Ganjar Mahfud di Sabang dan Merauke. Pasangan calon presiden atau Capres dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD memilih memulai kampanye di Sabang, Provinsi Aceh dan Merauke, Provinsi Papua pada Selasa 28 November. Meskipun berada di tempat terpisah, Ganjar memilih di Merauke dan Mahfud di Sabang menyiratkan 5 makna. Yang pertama, terinspirasi lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Kampanye Ganjar dipusatkan di distrik Semangga, Wanigap Nago, Kecamatan Semangga, Kabupaten Merauke, Papua. Adapun kampanye Mahfud dilangsungkan di Pasi Jaboy, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang, Aceh. Ganjar Mahfud mengirim pesan kuat bahwa meskipun keberadaan Ganjar di Merauke dan Mahfud di Sabang, keduanya menghubungkan Indonesia dari ujung barat hingga ujung timur.